serta Bapak Ibu guru SD Negeri yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat dan salam tercurahkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memberikan semangat kita nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya berdiri di sini tidak lain hanya diskusi semata Bapak Ibu, tidak ada unsur untuk menggurui atau memberikan ilmu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan visi kita, yaitu visi SD Negeri Langgeng. Apa yang Bapak Ibu lakukan di sini semata-mata hanya untuk mewujudkan, menghasilkan peserta didik berbudi luhur, berilmu dan berprestasi dengan mengedepankan nilai-nilai religius, pendidikan karakter dan budaya. Untuk menggapai suatu visi dibutuhkan sebuah peran Bapak Ibu, yaitu peran kita semua sebagai seorang guru. Seorang guru harus memiliki nilai-nilai seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Peran Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Apa yang kita lakukan harus selaras Bapak Ibu, harus selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kata-kata menuntun Bapak Ibu, yaitu kita hanya menuntun, membangkitkan bakat minat anak yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan logika hati, ingat sosok tulodo, seorang guru harus mampu menjadi contoh, menjadi role model bagi peserta didik. Ingmatyo Manungkarso, seorang guru harus mampu memberikan semangat kepada muridnya. Tuturi Handayani, seorang guru harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didik. Kita masuk dalam budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Alhamdulillah di SD Negeri Langgeng banyak sekali budaya positif seperti budaya sepa, selamat pagi, budaya jus diminta ruang saku, budaya jasmani sehat, dan budaya berling bersih lingkungan. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Tujuannya untuk menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Kira-kira setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Topik yang akan kita bahas kali ini ada 6 Bapak Ibu.
Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi dan hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang kita masuk pembelajaran 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, bagaimana kita merubah cara pandang kita, perubahan paradigma kita. Ada sebuah contoh kegiatan kepalan tangan. Ada anak A dan B, yaitu sobek kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam secara erat dengan segala kekuatan. Buatlah. Sekarang teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk mengambil, untuk meminta agar sesuatu yang berharga bisa diambil dengan cara membujuk, dengan cara mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan teman Anda. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Blaser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ternyata hanya sebuah ilusi Bapak Ibu bahwa guru itu mengontrol muridnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, Bapak Ibu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa Bapak Ibu yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara pertama kita, maka kita perlu mengubah keadaan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kita sama. Menurut teori kontrol, realitas kita berbeda.
Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Nah, ini disiplin positif Bapak Ibu. Mind map. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Model berpikir menang kalah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, apakah makna disiplin? Nah, kita akan membahas makna disiplin. Berdasarkan bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tak cakap tentang self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian pula harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah mardika iku jarwanyo noramu lepasing pangruh ning uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikir Ki Hajar Dewantoro selaras dengan David Kosen yang menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin hanya artinya belajar. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang adalah nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku Bapak Ibu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam
untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Berikut adalah profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini nilai kebajikan dari Ibu Primary Yes Program. Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain-lain. Berikutnya adalah 9 pilar karakter. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Di sisi positif dari nilai kebajikan universal standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, Bapak Ibu, maka seseorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, Bapak Ibu, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya lakukannya ya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar, Bapak Ibu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri. Diharapkan tubuh kita memiliki motivasi yang muncul dari diri sendiri, Bapak Ibu. Menurut Cahaya Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan, Bapak Ibu, berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi tergantung. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Cohen. Dihukum oleh penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, Bapak Ibu. Penghargaan dapat merusak hubungan dan penghargaan dapat menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat, Bapak Ibu. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Yang keempat adalah beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah fokus
Ini adalah contoh pengakuan. Ada nilai kebajikan atau situasi dan situasi. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, melihat murid kita sedang saling membantu, saling menolong, nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Ada nilai kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ada rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Bapak Ibu yang saya hormati, ada tindakan guru, kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, ternyata hukuman Bapak Ibu. Tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ada perbedaan, yang terakhir adalah PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, baik fisik untuk jangka waktu yang lama. Nah, untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman ada paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi perintah. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi ada kata sementara. Itu termasuk konsekuensi. Dan selanjutnya adalah apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses sekolah berlatih yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini jenis restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dari identitas gagal menuju identitas sukses Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pembelajaran ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu, kembali ke nilai-nilai atau
keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah gambaran model magnet. Yang pertama adalah budaya positif, yang berwarna kuning adalah lingkungan positif, keyakinan kelas yang berwarna ungu kelas. Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Atau yang pertama, kesepakatan kelas tekad dan wanita persatuan. Kita bedakan Bapak Ibu, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang sebelah kiri, kami guru dan murid yang saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kami murid yang semangat belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, sebelah kanan itu peraturan Bapak Ibu, sedangkan sebelah kiri adalah kesepakatan kelas atau keyakinan. Jadi sifatnya itu universal. Itu adalah bentuk tabel T dan Y. Ada nilai hormat, bekerja, diterima dan memiliki. Kita ambil contoh tentang hormat Bapak Ibu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini tabelnya. Tampak seperti dan tidak tampak. Datang tepat waktu, tidak tampak sering, hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini anak akan muncul tampak seperti Bapak Ibu dan akan meninggalkan sesuatu yang tak seperti, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini kalau kita menerapkan restitusi Bapak Ibu. Peraturan dan keyakinan kelas. Langsung saja. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang kita buat yaitu tanggung jawab Bapak Ibu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang kita buat bersama murid, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen Bapak Ibu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang kita buat keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang kita buat kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Itulah bedanya tentang peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang keempat adalah kita masuk dalam kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita juga ingin dikasih sayang dan ingin diterima Bapak Ibu. Yang ketiga adalah penguasaan atau pengakuan. Murid-murid Bapak Ibu pasti ingin diakui. Yang ketiga yang keempat adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Sekarang kita masuk dalam posisi 5 posisi korban Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Posisi kita sebagai penghukum. Biasanya guru melakukan hukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih melakukan murid-murid lebih dalam. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan, awas. Nah, biasanya agak tinggi nadanya Bapak Ibu. Kamu selalu saja pasti selalu berpikir terakhir yang selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya
pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia Bapak Ibu. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Seorang guru biasanya membuat muridnya itu merasa bersalah Bapak Ibu. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan Nona. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, anak-anak akan muncul rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayanginya. Selanjutnya posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik atau humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu bapak atau demi bapak. Ayo ingat tidak kontrol bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Seperti teman Bapak Ibu, nanti bapak bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah pada suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka guru akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah guru hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi kemudian selanjutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, atau buku kesalahan. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol guru. Nah, posisi yang lain adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kita sudah buat keyakinan jelas Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, hal apa yang kamu tunjukkan tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah sikap seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya,
tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang kita tangani belum bisa diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, berikut adalah 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat kesan bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada dampak pada murid. Jika penghukum, biasanya murid akan mengulangi kesalahan lagi. Murid merasa bersalah. Jika kita sebagai teman, lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Jika kita sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jika kita sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang bersalah? Ini adalah membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak. Ini posisi sebagai teman. Apakah kamu mendapat stiker timbang hari ini? Ini posisi pemantau Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Dan keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas biasanya ada kata-kata yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita meyakinkan anak-anak setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Terus naik ke posisi yang kedua, yaitu kualitas kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus naik lagi, kita meyakinkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita menekan sama anak yang telah melakukan sebuah kesalahan. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah kata-kata yang akan kita munculkan saat kita melakukan segitiga restitusi pada anak. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Yang ketiga adalah kita meyakinkan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai di jurusan apa yang telah kita sepakati. Kelasnya ideal itu seperti apa? Kita yang ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada peserta didik. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan waktunya kepada kita, kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya, aksi kata saya sebagai calon guru penggerak